Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani dari kelas 2B NPM 25782038. Di video yang kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS yang dimana mempresentasikan tentang sistem pemesanan kafe menggunakan normalisasi database dari UNF sampai 3NF. Nah, di sini saya akan membahas tentang kasus sistem pemesanan kafe. Pada sistem pemesanan kafe, di sini semua transaksi pelanggan itu dicatat ke dalam database. Dalam satu transaksi, pelanggan itu bisa memesan beberapa menu sekaligus karena itu diperlukan database yang terstruktur agar data lebih mudah disimpan dan dikelola. Nah, di sini gejala sistem manual, data menu sering berulang, harga menu tidak konsisten, pencarian riwayat transaksi terlambat, dan target kali ini adalah redundansi data diminimalisir secara sistematis, konsistensi data, pengelolaan dan ekstraksi riwayat transaksi instan dan efisien. Nah, di sini ada anatomi transaksi kebutuhan titik data. Oke, jadi di sini basis data atau database itu kan adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur agar mudah diakses dan dikelola. Dalam kasus ini, database itu digunakan untuk menyimpan data pelanggan, menu, kasir, dan transaksi pemesanan. Nah, di sini transaksi kafe sudah dilakukan pengelompokan data agar database itu menjadi lebih rapi, agar tidak ada pengulangan data atau sebuah redundansi. Nah, tujuan ini sendiri itu mengurangi data yang ganda, mempermudah pengelolaan data, dan menjaga konsistensi data. Oke, di sini kita ke tahap UNF, Unormalized From, anomali pencatatan tunggal. Nah, pada tahap ini ada satu kolom yang dimana dia itu berisi 3 menu sekaligus. Jadi di sini di kolom ini ada 3 menu sekaligus. Dia ada nasi goreng, es teh, dan mie ayam. Nih. Jadi data belum terstruktur dan memicu adanya redundansi yang parah. Kemudian lanjut ke first normal form 1NF, mewujudkan basis data atomik. Pada tahap kali ini satu kolom, maksudnya setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Jadi tadi di awal kan di kolom yang sama memiliki 3 menu. Jadi itu kan satu kolom memiliki banyak data, yang dimana data itu belum terstruktur. Nah, di 1NF ini data itu dipisah jadi satu-satu atau dibuat kolom. Jadi kolom itu hanya punya satu nilai gitu. Kolom hanya punya satu nilai. Nah, disebutnya data telah dipisah atau atomik gitu. Di sini ya, nasi goreng, es teh, mie ayam sudah punya kolom sendiri. Kemudian, nah ini ketergantungan parsial. Mengapa harga menu ini dia itu bergantung pada ID pesanan dan data pelanggan itu terkunci di dalam data pesanan. Jadi aturannya, data yang nggak sepenuhnya bergantung pada primary key itu harus diisolasi. Nih. Jadi ini kayak harus dipisah gitu. Harga menu bergantung pada ID pesanan. Harga hanya bergantung pada nama menu. Jadi di sini masih ketergantungan parsial. Lanjut ke 2NF.
second normal form, pemisahan entitas independen. Pada tahap ini itu data mulai dipisah berdasarkan fungsi masing-masing. Jadi pelanggan, menu, pesanan, detail pesanan dan pesanan itu dia dibuat tabel sendiri. Jadi mulai dipisah. Tujuannya biar gak ada perulangan itu tadi ya dalam satu tabel. Maka dari itu dia dibikin tabel sendiri-sendiri. Nah, itu tujuannya mengurangi pengulangan data dan menu secara drastis, mengulangi pengulangan lah ya. Nah, di sini anomali ketergantungan transitif. Nah, tadi di sini tabel pesanan ada nama kasir. Itu bergantung pada entitas kasir, bukan ID pesanan. Kalau Sinta berganti shift, data pesanan historis bisa menjadi tidak konsisten. Jadi si Sinta ini harusnya dia punya tabel sendiri, karena dia intinya dia punya tabel sendiri, yaitu tabel kasir. Jadi dia nggak bergantung pada tabel pesanan ini. Karena ketika si Sinta ini sebagai kasir dia berganti shift, maka data pesanan ya bakal nggak konsisten gitu. Nah, di sini kita bakal lanjut ke third normal form, ekstraksi data spesifik. Nah, di sini untuk menghilangkan ketergantungan transitif, si kasir itu dia punya tabel sendiri. Nih, dia dilepas dari atau dikeluarin dari tabel pesanan. Tujuannya menghilangkan ketergantungan transitif. Tabel pesanan kini hanya menyimpan referensi aja. Referensi itu ya hanya pesenannya aja gitu. Nah, kemudian ini jejak transformasi normalisasi dari UNF ke 3NF. Jadi dari UNF tadi, yang dimana UNF itu masih data yang masih mentah ya, masalahnya multiple attributes, redundancy. Kemudian ke tahap 1NF yang dimana kita memecah yang awalnya satu kolom memiliki 3 menu, kita berikan kolom masing-masing biar gak ada perulangan gitu. Kemudian ke tahap 2NF yang dimana 4 tabel terpisah. Nah, tindakannya ya isolasi pelanggan dan menu tadi. Kemudian di 3NF tindakan isolasi si kasir tadi, karena kasir itu harusnya dia nggak masuk di tabel pesanan, karena ya ketika si kasir ini berganti shift ya maka kan berganti orang gitu kan. Jadi nanti data pesanan ini akan jadi nggak konsisten gitu. Jadi si Sinta sebagai kasir ini dia punya tabel sendiri gitu, untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, kemudian ini final dari bentuk tabelnya. Di sini ada tabel pelanggan, tabel menu, tabel kasir, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Yang dimana di sini tabel pelanggan berisi atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan telepon pelanggan. Yang dimana ID pelanggan ini sebagai primary key. Kemudian tabel menu, ID menu sebagai primary key, dan ini atribut-atributnya. Kemudian ada tabel kasir, ID kasir sebagai PK-nya. Kemudian tabel pesanan, ID pesanan sebagai PK, dan ID pelanggan, ID kasir sebagai origin key, karena dia masih memiliki hubungan dengan tabel lainnya
seperti kayak ID pelanggan nih di sini. Jadi FK atau foreign key itu masih memiliki hubungan dengan tabel yang lainnya. Di sini tabel detail pesanan. ID detail itu sebagai primary key, ID pesanan sebagai FK, ID menu sebagai FK. Nah, di sini relasinya ya, entity relationship-nya. Nah, di sini pelanggan. Jadi, satu pelanggan itu dapat melakukan banyak pesanan di waktu yang berbeda, ya. Jadi dia itu satu pelanggan itu bisa membeli atau melakukan banyak pesanan. Jadi one to many gitu. Kemudian kasir ke pesanan, yang dimana kasir ini dapat menangani atau memproses banyak pesanan. Jadi kasir dapat menangani atau memproses banyak pesanan. Kemudian detail pesanan. Jadi satu item atau satu menu itu dapat muncul banyak. Ini detail pesanan dapat muncul banyak. Jadi logikanya gini. Misalnya menu nasi goreng itu bisa dipesan oleh meja nomor 5. Bisa dipesan oleh satu menu nasi goreng itu bisa dipesan meja nomor 5, meja nomor 10 gitu. Nah, nama tersebut akan tercatat berulang kali di berbagai rincian pesanan gitu. Kemudian pesanan ke pesan kasir menu. Oh ya udah ya, menu ke pesanan, menu ke detail pesanan. Pesanan ke detail pesanan. Ini ya, pesanan ke menu detail pesanan. Oke. Jadi pesanan ke satu entitas pesanan itu memiliki banyak detail pesanan atau item gitu. Jadi satu pesanan itu bisa punya banyak, bisa banyak detail pesanan gitu. Begitupun juga dengan menu ke pesanan. Jadi kita bisa sama ini ke pesanan sama halnya dengan pesanan ke detail pesanan gitu. Kemudian oke. Di sini setelah menentukan UNF, 1NF, 1NF, 2NF, 3NF dan sampai ke relasinya, di sini dampak sistem relasionalnya yaitu struktur menjadi lebih rapi dan terukur. Kemudian tidak adanya redundansi atau pengulangan data. Kemudian transaksi mempermudah pengelolaan. Kemudian konsistensi terjamin. Perubahan harga atau nama kasir cukup dilakukan di satu tempat. Jadi itu menjamin akurasi data. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.